Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara sederhana mengenai doktrin Tritunggal sesuai dengan apa yang saya pahami dan yang saya baca. Hal yang saya akan bahas dalam video ini adalah pertama, pengertian Tritunggal. Lalu yang kedua, kenapa sih kita sulit memahami Allah Tritunggal? Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang secara singkatnya. Sebelum kita mulai, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu untuk mengembangkan channel ini bersama. Pertama, pengertian Tritunggal. Tritunggal berarti tiga pribadi di dalam satu Allah, atau di dalam satu esensi diri Allah ada tiga pribadi. Doktrin Allah Tritunggal adalah monoteisme atau percaya kepada satu Allah dan bukan politisme. Tiga pribadi ini mempunyai sifat dasar atau esensi yang sama, yaitu Allah. Masih bingung ya? Kita lanjut dulu ya. Yang kedua, kenapa sih kita sulit memahami Allah Tritunggal? Yang pertama, kebenaran ini bersifat wahyu. Wahyu yang sifatnya progresif. Maksudnya adalah semakin maju ke depan, semakin jelas pengertiannya, serta semakin kompleks dan juga semakin sempurna. Allah Tritunggal juga tidak pernah ditemukan istilah atau konsep ini sebelumnya, kecuali di dalam Alkitab. Yang kedua, kebenaran ini adalah kebenaran Sang Pencipta. Tentunya akan sulit untuk menyelidiki sesuatu yang merupakan pencipta, ya seperti itu. Dan yang ketiga, doktrin Tritunggal merupakan doktrin tentang yang satu-satunya. Dia adalah Allah yang Maha Esa, tiada bandingnya, dan tidak ada yang bisa mewakili Allah sepenuhnya. Sebagai contoh, kita masuk ke pedalaman dan bertanya kepada mereka tentang HP. Kita akan menjelaskan sebaik mungkin, tetapi tetap mereka tidak akan mengerti sampai mereka melihat benda tersebut secara langsung. Dan ketika mereka mengatakan, oh itu handphone, pada saat itu penjelasan tidak diperlukan lagi. Dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menyebut dirinya dalam kalimat, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau cuma Allah sendiri yang mengatakan sedemikian, kenapa harus pakai kata kita? Lalu yang berikutnya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah itu bentuknya jamak atau lebih dari satu, dan Allah itu Esa. Esa dalam bentuk tunggal atau satu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar lebih lagi. Kata Esa dalam bahasa Ibrani ada dua. Yang pertama ada Ekad. Ekad dapat bermakna kesatuan dari yang jamak. Contoh, tubuh kita adalah satu, namun terdiri dari banyak anggota tubuh, pikiran, serta jiwa kita. Contoh lain misalnya yang ada dalam Alkitab, dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah makna kata ekad yang diterjemahkan menjadi Esa. Pertama, satu, yaitu kesatuan yang kompleks, bukan kesatuan yang absolut. Kata yang kedua adalah Yakid, yang juga memiliki pengertian satu, Esa atau tunggal. Perbedaannya di mana? Kata Yakid berhubungan dengan satu atau Esa yang mutlak. Contohnya dalam Kejadian 22 ayat 2 mengatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, Yakid itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mari kita lihat apa yang dipakai untuk Ulangan 6 ayat 4. Rupanya kata yang dipakai di sini adalah ekad, yang berarti satu karena penggabungan dan bukan satu yang tunggal. Sudah semakin jelas bukan? Lalu kenapa kok bisa 3? Kenapa tidak 4 atau 7 sekalian? Nah, dalam doa berkat yang diberikan kepada orang Israel disebutkan seperti ini yang ada dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ini juga terdapat dalam Yesaya 6 ayat 3. Kenapa harus 3? Bisa saja saya rubah kata-katanya menjadi seperti ini. Tuhan memberkati engkau, menghadapkan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tapi kan di Alkitab tidak seperti itu ya. Seperti yang saya jelaskan di atas bahwa kebenaran ini bersifat progresif, artinya semakin kesini semakin jelas artinya. Akhirnya dalam perjanjian baru kita mengetahui bahwa ada 3 pribadi Allah, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus sendiri memberikan formula ini dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, dari ayat ini semakin jelas bukan? Yang harus kita pahami nih mengenai Allah Tritunggal bahwa Allah itu Esa, dan Esa di sini adalah Ekad. Ekad yang merupakan penggabungan menjadi satu. Dan yang harus kita pahami adalah Allah Bapa bukan Allah Anak, Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Jadi ketiganya adalah 3 pribadi yang berbeda. Oke Bapak Ibu Saudara, untuk bagian pertama dari video ini sampai di sini saja, dan nantikan video kedua lanjutan dari video ini yang menjelaskan kepada kita tentang sejarah dari doktrin Tritunggal itu sendiri. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah menonton. Jangan lupa di like dan komen, dan jika ini memberkati bagi Bapak Ibu dan Saudara, silahkan untuk di-share. Terima kasih.